Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali, nama aku Haki dengan NIM 230.076. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk mengolah data validitas dan reliabilitas. Nah, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai validitas. Untuk yang reliabilitas akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini ada data yang udah disiapin untuk diolah. Jadi yang pertama-tama ini ada kesadaran 1, kesadaran 2. Nah, ini ada angka-angkanya ini di copy ya teman-teman. Nah, kita copy sampai bawah. Terus kita copy. Kita masukin ke SPSS. Nah, ini kan muncul ya teman-teman ya. Tapi di bagian sini tuh masih var 0025, var ini. Nah, ini harus diubah. Tata caranya diubah tuh harus manual. Manual itu di Excel ya teman-teman. Nah, caranya ini di bagian X1-nya kesadaran tuh dari kesadaran 1 sampai kesadaran 7 tuh di copy. Nah, lalu kita buat sheet yang baru. Bukan di paste biasa, namun di paste ini, transpose. Nah, terus lanjut yang total kesadaran. Kita copy juga, ditaruh di sheet 2. Terus kita sama kayak yang tadi di transpose. Terus lanjut diterusin habisnya kesadaran ke X2, persepsi risiko. Kita copy di paste yang transpose. Dilanjut yang total persepsi risiko. Di copy, lalu di transpose juga. Dilanjut dengan yang terakhir, yaitu keberhasilan usaha tadi. Kita copy, lalu di paste yang transpose. Total kebersihannya juga di copy, terus ditaruh di sini, pencet transpose. Nah, kalau udah seperti ini, udah ada kesadaran total, ini total. Nah, sebelum dimasukkan ke SPSS di bagian variable view, sebelumnya tuh kalau di SPSS tuh nggak bisa ya, kayak namanya tuh harus nggak ada spasinya. Soalnya emang udah dari sananya ya. Kalau ada spasinya itu nggak bisa diolah. Maka dari itu di bagian spasi-spasinya ini dihapus agar dapat diolah di SPSS-nya. Nah, kalau udah semuanya teman-teman, kita copy di SPSS. Dimulai dari kesadaran dulu sampai total kesadaran. Kita klik, terus kita paste. Nah, terus dilanjut yang persepsi risiko. Total persepsi risiko juga diikutin teman-teman. Kita paste. Lanjut yang terakhir keberhasilan usaha tani sampai total keberhasilan tani. Kita masukin ke sini teman-teman. Nah,
bisa kan? Nah, kalau udah, measure-nya ini jangan lupa di yang kesadaran 1 sampai kesadaran 7 itu di bagian measure dipencet yang nominal. Sedangkan yang bagian total itu dipencet scale. Nah, kayak total ini dipencet scale. Nah, kalau udah begini otomatis di data view-nya pun ikut berubah. Nah, yang sebelumnya var 0026 tadi itu menjadi kesadaran kesadaran 1, 2 sampai yang terakhir itu ikutan berubah. Nah, setelah itu teman-teman kita analyze. Jadi kita akan menguji validitasnya. Jadi yang pertama tuh diklik analyze, lalu di bagian ini correlate, terus dipencet yang bivariate, klik. Nah, kalau udah teman-teman, ini kita masukin semuanya ke variables. Nah, kalau udah kayak gini, kita pencet, kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya teman-teman, hasil outputnya. Nah, mari kita interpretasikan hasil output yang udah keluar ini. Jadi yang kesadaran dulu. Nah, jadi di sini ada kesadaran 1, kesadaran 2 sampai seterusnya. Nah, kita di sini hanya melihat yang totalnya aja. Contoh seperti di sini nih, ada total kesadaran sama ini nih. Total kesadaran ketemu total kesadaran. Nah ini dapat dilihat di bagian sampingnya ini 0,000 sampai di samping-sampingnya tuh 0,00. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa datanya ini valid ya teman-teman. Karena apa? Karena data yang valid itu nilai signifikansinya itu di bawah 0,05. Nah, lanjut ke yang persepsi resiko. Kita lihat yang di bagian total. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat bahwa di total persepsi resiko ini nilai signya itu 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa total resiko variabel dari total resiko ini datanya valid ya teman-teman. Terus lanjut yang di bagian total keberhasilan usaha tani. Nah, kita lihat di sini nih. Kalau ini kan nggak ada, kita lihat di sampingnya. Nah, ini kan kita bisa lihat kalau nilai signya tuh 0,000. Jadi dapat disimpulkan kalau total dari total keberhasilan usaha tani itu valid. Karena apa? Karena nilai signya di bawah 0,05. Nah, di sini nilainya tuh 0,00. Jadi otomatis datanya valid. Nah, untuk selanjutnya yaitu data reliabilitas. Untuk selanjutnya saya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan nama saya Farah Najwa dengan NIM 23016. Tadi kan sudah dijelaskan untuk uji validitas. Nah, sekarang untuk uji reliabilitas yang menggunakan cara pertama. Nah, di sini kita klik analyze,
lalu ke scale. Selanjutnya habis ke scale itu kita ke reliability analyze. Nah, jika sudah keluar kotak reliability analyze seperti ini, kita klik shift, lalu kita pindah ke kanan kecuali yang data scale tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, untuk outputnya sendiri itu dilihat dari Cronbach alpha, yaitu di sini kan ada 0,799. Cronbach alpha dikatakan Cronbach alpha dikatakan reliable apabila lebih dari 0,6. Nah, dari output ini dapat dilihat Cronbach alpha-nya yaitu 0,79, yang artinya data tersebut reliable. Untuk selanjutnya uji reliability dengan cara kedua itu dengan rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya Enas Lisyawati, NIM 24151. Di sini saya akan menjelaskan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliability yang nilainya 0,3. Yang pertama-tama kita akan mencet tombol analyze, terus scale, reliability. Nah, jadi selanjutnya bagian total-totalnya akan dimasukkan ke sini. Terus setelah itu statistik, pilih scale F item delete, lalu continue. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi nilainya yang reliability itu yang di atas 0,3. Jadi kalau nilainya enggak 0,3 itu berarti dianggap tidak reliability. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.